Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai daun. Dengan saya Rahardianti Hanum Taskia. Saya Clarita Salsabila. Saya Delisa Siva Maharani. Selamat menyaksikan. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil, terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun mempunyai bentuk atau morfus yang masing-masing jenisnya memiliki keunikan tersendiri. Kemudian fungsi daun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan berklorofil dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian sebagai organ pernapasan atau respirasi. Terjadi pada stomata yaitu pertukaran gas CO2 dan O2. Kemudian tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Transpirasi terjadi melalui stomata. Lalu tempat terjadinya gutasi atau pelepasan air. Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Gutasi dianggap sebagai embun. Kemudian yang terakhir, sebagai alat reproduksi vegetatif. Daun terdiri atas 3 sistem jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pembuluh. Epidermis adalah sistem sel-sel yang bervariasi struktur dan fungsinya, yang menutupi tubuh tumbuhan. Struktur yang demikian tersebut dapat dihubungkan dengan peranan jaringan tersebut sebagai lapisan yang berhubungan dengan lingkungan luar. Struktur daun yang biasanya pipih itu dibedakan antara jaringan epidermis kedua permukaannya. Permukaan daun yang lebih dekat dengan luas di atasnya dan yang biasanya menghadap ke atas dinamakan permukaan adaksial, dan permukaan yang lain disebut permukaan abaksial. Kemudian ada stomata. Stomata ini merupakan derivat dari epidermis, yang merupakan celah pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau, terutama pada permukaan sebelah bawah yang dibatasi oleh 2 sel penutup. Di dalam sel penutup terdapat kloroplas yang berfungsi dalam proses fotosintesa. Fungsi stomata antara lain sebagai pengatur penguapan, pengatur masuknya CO2 dari udara, dan O2 ke udara selama berlangsungnya proses fotosintesa, dan pada arah sebaliknya dalam proses respirasi. Letak stomata dapat sejajar dengan permukaan daun disebut aneropor, sedangkan yang muncul di atas atau lebih rendah dari permukaan daun dinamai kriptopor. Kemudian ada jaringan mesofil. Mesofil adalah lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil biasanya terdiri atas sel-sel parenkim yang homogen pada rumput-rumputan atau berdiferensiasi menjadi parenkim jaringan tiang atau parenkim palisade dan jaringan bunga karang atau parenkim spons. Parenkim mesofil mengandung kloroplas karena itu parenkim merupakan jaringan utama untuk fotosintesis. Parenkim palisade merupakan sel-sel yang bentuknya silindris, tersusun rapat seperti pagar. Parenkim palisade umumnya dijumpai pada lapisan atas daun menempati hingga 2/3 bagian mesofil, tetapi juga dapat ditemukan pada kedua sisi permukaan daun. Pada sel yang menyusun jaringan tiang, memiliki banyak kloroplas sehingga merupakan tempat utama proses fotosintesis. Perkembangan klorofil yang terdapat di jaringan palisade dipengaruhi oleh cahaya matahari. Oleh karena itu, jumlah kloroplas sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada jaringan spons atau jaringan bunga karang, yaitu merupakan jaringan yang banyak memiliki ruang antar sel. Sel yang menyusun jaringan bunga karang berbentuk isodiametris dan juga mengandung klorofil. Namun jumlah klorofilnya lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan palisade. Rongga yang terdapat di antara sel bunga karang berfungsi sebagai tempat jalan masuknya CO2 untuk fotosintesis dan O2 hasil fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan pembuluh. Pada tumbuhan berpembuluh, pengangkutan air serta garam mineral maupun hasil fotosintesis dilakukan oleh jaringan pembuluh atau jaringan angkut yang terdiri atas 2 kelompok sel yang asalnya sama, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem di dalam organ tumbuhan selalu berdekatan, bahkan membentuk suatu ikatan pembuluh atau berkas pengangkut.
berkas pengangkut tipe radial, letak berkas silam dan berkas phloem bergantian dan berdampingan dan berada pada jari-jari tubuh yang berbeda. Kalau dan phloem berdampingan, umumnya phloem di sebelah luar silem, maka disebut tipe kolateral. Bila antara silem dan phloem berdampingan langsung tanpa adanya kambium, disebut kolateral bernutup. Dan bila antara silem dan phloem terdapat kambium, disebut kolateral terbuka. Jika silem diapit oleh phloem, disebut tipe bikolateral. Susunannya dari luar bisa menjadi phloem luar, kambium, silem, phloem dalam. Jika silem dikelilingi oleh phloem atau sebaliknya, disebut tipe konsentris. Bila phloem mengelilingi silem, disebut konsentris amfikribal. Sedangkan bila silem mengelilingi phloem, disebut konsentris amfifasal. Daun monokotil dan dikotil. Daun memiliki kriteria yang berbeda bila dilihat dari jumlah kepingnya. Daun dari tumbuhan berkeping satu atau monokotil secara morfologi memiliki tulang daun sejajar dan melengkung. Sedangkan daun dari tumbuhan berkeping dua secara morfologi memiliki tulang daun yang menyirip dan menjari. Secara anatomi, dari tumbuhan monokotil memiliki mesofil yang tidak dibedakan antara jaringan pelisade dan spon. Sedangkan daun dari tumbuhan dikotil secara anatomi memiliki mesofil yang dibedakan antara jaringan pelisade dengan spon parenkim. Morfologi daun. Morfologi daun adalah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pada sehelai daun, baik itu berupa daun tunggal maupun daun majemuk. Pada dasarnya, sehelai daun terdiri atas dasar daun, tangkai daun, dan helaian daun. Ada pula yang menganggap terdiri dari pelepah daun atau upih, tangkai daun, dan helaian daun. Selanjutnya, daun lengkap dan daun tak lengkap. Daun lengkap terdiri dari bagian pelepah daun atau vagina, tangkai daun atau petiolus, dan helai daun atau lamina. Jika tidak mempunyai salah satu atau kedua bagian tersebut, maka disebut daun tak lengkap. Contoh daun lengkap adalah daun kunyit atau curcuma longa, daun keladi, caladium, dan daun rumput atau malella. Daun ini disebut daun lengkap karena memiliki pelepah, tangkai, dan helaian daun. Dan contoh daun tak lengkap ada daun jeruk purut atau citrus, daun nangka atau carpus integra, dan daun paku atau Pteridophyta. Daun ini disebut tak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun dan helaian daun. Lazimnya disebut daun bertangkai. Saya akan menjelaskan tentang struktur tulang daun. Tulang daun menurut garis kecilnya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ibu tulang atau kasta. Tulang daun yang terbesar merupakan terusan tangkai daun dan terdapat di tengah-tengah membujur dan membiaskan. Kemudian yang kedua, tulang-tulang cabang atau nervus lateralis. Tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang. Kemudian yang ketiga adalah urat-urat daun atau vena, yaitu tulang-tulang cabang pula kecil dan lembut membentuk susunan seperti jala. Kemudian ini ada tulang daun menyirip atau peninervis, contohnya pada Mangifera indica. Kemudian tulang daun menjari atau palminervis, contohnya pada tanaman Carica papaya. Kemudian ada tulang daun melengkung atau servinervis, contohnya pada Piper beetle. Dan ada tulang daun sejajar atau rectinervis, contohnya pada Oliva sativa. Kemudian struktur permukaan daun. Yang pertama, struktur permukaan daun micin atau leaves dan mengkilat atau nitidus pada tanaman Covea robusta. Kemudian ada struktur permukaan daun suram atau opacus pada tanaman Ipomoea batata. Kemudian ada struktur permukaan kasar atau scaber pada tanaman Tectona grandis. Kemudian ada struktur permukaan berbingkul-bingkul atau bulatus pada Antigonum neptopus. Lalu ada struktur permukaan berbulu kasar atau hispidus pada Diospore hispida. Lalu ada struktur permukaan bersisik atau lepidus pada daun Duriobibetinus. Kemudian ada struktur permukaan gundul atau glober pada Eugenia aquea.
kemudian timbul super intermediate rugosus pada tanaman Psidium bulbosa, dan yang terakhir ada super permukaan bulu atau pilosus pada tanaman Nicotiana tobacco. Selanjutnya ada bangun daun. Berdasarkan letak bagian daun yang terlebar, dapat dibedakan menjadi 4 golongan daun, yaitu yang pertama, bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah helaian daun, yaitu ada orbicularis atau bangun bulat atau bundar, misalnya pada daun pepaya atau carica papaya. Kedua, ada bangun perisai atau peltatus, misalnya pada daun jarak. Yang ketiga, ada bangun jorong atau ovalis, misalnya pada daun jambu Psidium atau Psidium guava. Yang selanjutnya ada daun memanjang atau oblongus, misalnya pada daun sirsak atau Annona muricata. Selanjutnya ada bangun daun lancet atau lanceolatus, misalnya pada daun durian atau Durio tibetinus. Yang kedua, ada bagian yang terlebar terdapat pada bagian bawah helaian daun. Daun-daun ini terdapat dua jenis atau dua golongan, yaitu yang pertama ada pangkal daun yang tidak bertoreh, misalnya bangun daun bulat bertelur atau ovatus, contohnya pada daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Yang kedua ada bangun segitiga atau trimularis, misalnya pada daun pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Yang ketiga ada bangun delta atau Deltoideus, misalnya pada daun air mata pengantin atau Antigonon leptopus. Yang keempat ada bangun belah ketupat atau Rhomboideus, misalnya pada anak daun di ujung pada daun bengkuang Pachymeros erosus. Yang golongan kedua adalah pangkal daun berlekuk atau bertoreh, misalnya pada bangun jantung atau Chordatus, contohnya pada daun waru atau Hibiscus tiliaceus. Yang kedua ada bangun ginjal atau Reniformis, misalnya pada daun kaki kuda atau Centella asiatica. Yang ketiga ada bangun anak panah atau Sagittatus, misalnya pada daun enceng atau Sagittaria saggitifolia. Yang keempat bangun tombak atau Hastatus, misalnya pada daun wewehan atau Monocoria hastata. Yang ketiga adalah bagian yang terlebar terdapat di bagian bawah tengah-tengah helaian daun. Contohnya adalah bangun telur sungsang atau Ophatus, misalnya pada daun sawo, kecik atau Manilkara kauki. Yang kedua ada bangun jantung sungsang atau Chordatus, misalnya pada daun Sidaguri atau Sidar retusa. Yang ketiga ada bangun segitiga terbalik atau Cuneatus, misalnya pada daun semanggi Marsilea cerenata. Yang keempat ada bangun sudip atau spatel atau juga disebut spatulatus, misalnya pada daun tapak liman atau Elephantus caber. Yang keempat adalah tidak adanya bagian terlebar, artinya helaian daun dari pangkal ujung dapat dikatakan sama lebarnya. Dalam golongan ini termasuk daun-daun tumbuhan yang biasanya sempit atau lebarnya jauh berbeda jika dibandingkan dengan panjangnya. Yang termasuk bangun daun golongan ini adalah bangun garis atau linearus, misalnya pada rumput atau Grimnae. Lalu bangun pita atau Ligulatus, misalnya pada daun jagung Zeamais. Yang ketiga ada bangun pedang atau Ensiformis, misalnya daun Nenas seberang atau Agave sisalana. Yang keempat adalah bangun paku atau Subulatus, misalnya pada daun Araucaria cunninghami. Dan yang terakhir adalah bangun jarum
acerosus misalnya pada daun pinus atau Pinus merkusi. Selanjutnya ada modifikasi daun. Modifikasi daun merupakan suatu bentuk adaptasi dari tumbuhan dengan mengubah bentuk daun untuk mempertahankan hidupnya. Macam-macam modifikasi daun yaitu ada sulur, contohnya sirih atau piper beetle dan anggur. Yang kedua ada duri, contohnya kaktus dan lidah buaya atau aloe vera. Yang ketiga ada tunas atau cocor bebek, contohnya cocor bebek. Atau nama lainnya Kalanchoe pinnata. Dan yang keempat ada piala, contohnya kantong semar dengan nama lain Nepenthes sp. Gambar di bawah ini adalah contoh dari modifikasi daun berupa piala pada kantong semar dan juga duri pada kaktus. Alat pelengkap pada daun. Alat tambahan atau pelengkap pada daun terdiri atas daun penumpu atau stipula, biasa berupa dua helai lembaran berupa daun yang kecil berguna untuk melindungi kuncup yang masih muda. Menurut letak daun penumpu dibedakan dalam A. Daun penumpu yang bebas terdapat di kanan kiri pangkal tangkai daun disebut daun penumpu bebas stipulae libere. B. Daun penumpu yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun atau stipulae adnate pada mawar atau rosette. C. Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat di dalam ketiak daun atau stipula axillaris atau stipula intrapetiolaris. D. Daun penumpu yang berlekatan menjadi satu yang mengambil tempat berhadapan dengan tangkai daun dan biasanya agak lebar hingga melingkari batang. E. Daun penumpu yang berlekatan dan mengambil tempat di antara dua tangkai daun. Kemudian 2. Ada selaput bumbung atau okrea atau ochrea berupa selaput tipis yang menyelubungi pangkal suatu ruas batang liah atau gila. Suatu selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas antara upih dan selayan daun pada rumput Gramineae. Alat ini berguna untuk mencegah mengalirnya air hujan ke dalam ketiak antara batang dan upih daun sehingga kemungkinan pembusukan dapat dihindarkan. Kemudian ada tata letak daun. Tata letak daun adalah aturan mengenai letaknya daun pada buku-buku batang atau nodus sebagai tempat duduk daun-daun pada tumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana tata letak daun pada batang, harus ditentukan terlebih dahulu berapa jumlah daun yang terdapat pada satu buku-buku batang. Yang kemungkinan ialah pertama, ada pada setiap buku-buku batang yang hanya terdapat satu daun. Kemudian kedua, pada tiap buku-buku batang terdapat dua daun yang berhadap-hadapan. Dan terakhir, pada setiap buku-buku batang terdapat lebih daripada dua daun. Susunan daun. Helaian daun atau lamina. Kemudian ada tangkai daun petiolus. Terdapat bagian yang menempel pada batang disebut pangkal tangkai daun. Ada tumpuan tertentu yang daunnya tidak bertangkai daun, misalnya rumput. Kemudian terakhir pelepah daun atau folius. Pada tumbuhan monokotil, pangkal daun pipih dan lebar serta membungkus batangnya, misalnya seperti pelepah daun pisang dan pelepah daun talas. Kemudian ada daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Bagian dari batang yang menjadi tempat duduknya daun disebut nodus. Dan sudut atas antara daun dan batang disebut ketiak daun. Ciri khas daun tunggal adalah terbentuknya tidak bersamaan dan gugur dari urutan tua ke muda. Daun tunggal dapat mempunyai bagian-bagian daun yang berbeda antara golongan tumbuhan satu dengan yang lain. Daun yang mempunyai bagian pelepah atau upih daun atau vagina, tangkai daun, petiolus, dan helaian daun atau lamina disebut daun lengkap, contohnya seperti pohon pisang, pohon pinang, dan bambu. Sedangkan daun yang tidak lengkap adalah daun yang hanya mempunyai sebagian dari daun lengkap. Lalu ada daun majemuk.
Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya, yaitu jika pada tumbuhan tersebut tangkainya tidak bercabang-cabang dan baru pada cabang tangkai ini terdapat helaian daunnya. Suatu daun majemuk dapat dipandang berasal dari suatu daun tunggal yang torehannya sedemikian dalamnya, sehingga bagian daun di antara torehan itu terpisah satu sama lain dan masing-masing merupakan suatu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.